Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding belajar pramuka ke negara lain, ya. Telusuri lagi APBN, tidak cukup hanya di situ. Prabowo Subianto juga mudah menegaskan jangan lagi banyak ada acara seremonial, kunjungan-kunjungan ke luar negeri, bahkan juga studi banding pramuka sampai ke luar negeri. Apa pesan yang coba disampaikan? Ingin mengubah apa kemudian di jajaran kementerian ini, Prof? Saya menangkap ingin ada perubahan budaya berbirokrasi, ya, yang tadinya santai, zona nyaman gitu ya. Ingin ingin sebatas output saja gitu. Bahkan mungkin mengadakan acara, ya, acara untuk menghabiskan anggaran begitu kan? Enggak. Benar-benar ingin anggaran digunakan secara efektif dan memberi bukan lagi hanya output, outcome, bahkan impact pengennya kan begitu pada kesejahteraan sosial, pada pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya mungkin Mensesnek atau Menseska mungkin yang akan memantau bagaimana orkestrasi antar kementerian ini akan bekerja untuk mencapai visi misinya Pak Presiden ini kan begitu. Baik, ya. baik. Jadi kalau selama ini kulturnya masih sama aja, ya khawatir keinginan Pak Presiden tidak tercapai nih sekarang. Karena itu mudah-mudahan dari ini Bang Riko sepulang dari Magelang, menterinya itu mengumpulkan pejabat di kementeriannya, membrief. Coba periksa lagi DIPA kan tadi. Betul. Pak Presiden ngomong, DIPA periksa lagi detailnya seperti apa gitu. Kalau hal-hal yang tidak menopang langsung pada impact tercapainya visi misi pemerintahan baru ini, segera revisi, saya kira. Prof, kebudayaannya kemudian ingin dikikis, begitu kan, ingin dihilangkan. Kebudayaan tidak penting tadi, tidak perlu lagi, malah menghambat laju kinerja para kementerian. Tapi para menteri-menterinya ini kan banyak dari kabinet sebelumnya, banyak yang sudah pernah merasakan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita optimis lah kemampuan shifting paradigm-nya pada pergeseran berpikir ini setelah beberapa hari di Magelang ini, mudah-mudahan perubahan cara berpikir tercapai lah. Apa yang Prof bisa katakan dari kemudian pendekatan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, cara Pak Prabowo untuk bisa membuat para menteri melihat kenyataan di lapangan, realita kehidupan masyarakat sesungguhnya yang begitu membutuhkan, termasuk juga mengirim para menteri untuk melakukan retret di Akmil Magelang. Apa yang diharapkan? Bagaimana bisa shifting tadi ide ataupun juga pola pikir tadi? Sekali lagi pola pikir saja tidak cukup karena di pemerintahan pola pikir itu akan diwujudkan dalam bentuk istilah Pak Presiden DIPA kan, DIPA itu daftar isian proyek dan anggaran. Nama lainnya RKAKL kalau sudah dalam bentuk dokumen rancangan kegiatan begitu. Jadi periksalah itu, apakah shifting paradigm-nya itu udah terwujud nggak ke dalam program kerja begitu. Kalau sudah terwujud ada perubahan namanya, tapi kalau keinginannya seperti itu besar, tapi RKAKL-nya atau DIPA-nya istilah Pak Prabowo tadi masih yang lama-lama, ya tidak ada perubahan namanya begitu. Dan itu yang akan menjadi ukuran kinerja nanti di kemudian hari. Ya ini tidak sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo misalnya, maka menterinya diganti gitu misalnya gitu. Nah supaya tidak diganti dari sekarang menterinya, makanya saya usulkan segala periksalah itu DIPA-DIPA-nya itu. Sejalan nggak dengan pencapaian-pencapaian yang makanan bergizi, pemberian makanan bergizi, pembangunan sekolah, 20 ribu sekolah tadi yang akan diperbaiki, kesehatan, dan sebagainya begitu. Baik, mengubah kultur birokrasi yang ada di kementerian.
Tidak gampang tentunya, tapi kemudian cukupkah dengan apa yang disampaikan motivasi-motivasi dari Pak Presiden tadi, Ya, Bang Hariko? artinya tentunya Pak Prabowo sebagai Presiden sudah lama mengetahui ada kegiatan-kegiatan yang diada-adakan untuk menambah uang pribadi. Pak Prabowo sudah lama mengetahui ada beberapa studi ke luar negeri yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Kenapa itu dilakukan? Ya mungkin untuk menambah uang pribadi. Ya. Pak Prabowo sudah mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah tidak perlu lagi diadakan. Karena tinggal dieksekusi saja, tinggal dikerjakan saja. Artinya Pak Prabowo sudah tahu. Nah, untuk itu beliau ingatkan, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Nah, kalau sampai terjadi lagi seperti ini, itu bukan tidak setia terhadap Prabowo, tapi Anda tidak setia dengan kepentingan nasional kita. Bahwasanya uang-uang itu harusnya bisa dipergunakan untuk memperbaiki toilet, memperbaiki ruang kelas, memperbaiki jalan, tapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak perlu. Nah, itu disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Tentu beliau sebagai seorang pemimpin dengan segala sistem yang beliau punyai, tentu semuanya akan dicek, akan diawasi kembali gitu loh. Baik. Nah, yang selanjutnya adalah sekali lagi kan kalau kita perhatikan Pak Prabowo itu kalau bawa dalam mobil itu kan sering sekali ya membuka kaca mobilnya ya. Dia buka kaca mobilnya atau kadang-kadang dia berdiri di atas mobil. Nah, jadi itu sudah lama kan sejak berapa kali beliaunya 2 kali ya pemilihan presiden itu ya, kalah 2 kali kemudian hari ini menang. Jadi masyarakat itu beliau kan sudah keliling Indonesia ini ya, sudah merasakan betul bagaimana harapan masyarakat itu tinggi sekali gitu loh. Dan beliau meyakini ibu bapak yang jadi menteri itu bukan juga sudah pernah keliling Indonesia, merasakan itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengecewakan masyarakat lagi. Dan dikasih waktu 6 bulan ya Bang ya untuk bisa membuktikan kinerja ini ya Bang ya. Nah itu nanti Pak Prabowo langsung yang akan mengatakan berapa lama akan diberikan waktu evaluasi. Artinya beliau tidak akan membiarkan apa yang beliau katakan itu tidak dilakukan tentu oleh para bawahannya. Tentu akan ada evaluasi. Dan sekali lagi beliau kan mengatakan kalau kita bekerja betul-betul untuk agar masyarakat itu bisa sekolah gizinya terpenuhi, itu sebenarnya kerja-kerja yang membuat kita nyaman, senang, bahkan energinya akan berlipat-lipat gitu loh. Baik, singkat saja penutup Prof, mengenai evaluasi hasil kinerja dari para menteri ini, bagaimana kemudian butuh berapa lama idealnya untuk bisa melihat membuktikan bahwa apakah dia memang on track atau seharusnya sudah keluar saja dari kabinet ini? Tentu Pak Presiden memiliki aparatur ya yang sudah memadai, ada BPK, ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal. Itu kalau itu difungsikan dengan baik dan juga diorkestrasi oleh Pak Presiden, itu bisa menjadi instrumen pengawasan, bukan hanya pada penggunaan anggarannya Mbak Putri, tapi juga outcome, bahkan mungkin juga sampai ke impact dari setiap kegiatan di kementerian, bukan hanya kementeriannya, bahkan pada unit-unit kerja di kementerian itu.